على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ini di antara keistimewaan Nabi Nuh. Di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam yang lain, Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi. Rasul yang pertama. Jadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam atau Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 kurun. Dan tidak diutus Rasul kecuali Nuh alaihissalam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kana baina Adam wa Nuhin asyratu qurun." Wa kanu 'alal Islam. Kata Ibnu Abbas, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 kurun dan seluruhnya di atas Islam, belum ada kesyirikan. Seluruhnya di atas Islam. 10 kurun ini maksudnya apa? Ada yang berpendapat 10 kurun maksudnya satu kurun adalah 100 tahun. Berarti kalau 10 kurun 1000 tahun, berarti jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah 1000 tahun. Ini pendapat. Pendapat yang lain disebutkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya qarn bisa dimaksudkan adalah generasi. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 generasi. Dan satu generasi umurnya panjang-panjang. Lihat aja Nabi Nuh saja sampai 1000 tahun lebih. Ya. Dan tidak tahu umat-umat sebelum Nabi Nuh mungkin lebih panjang lagi umurnya. Ya. Oleh karenanya, kalau demikian makna qarn adalah generasi, berarti jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh bisa ribuan tahun. Banyak. Ya. Mungkin 10.000, mungkin lebih. Kalau satu generasi saja 1000 tahun, apalagi 10 generasi. Dan selama itu belum ada Rasul yang diutus. Padahal telah terjadi kemaksiatan, padahal telah terjadi pembunuhan. Di antara maksiat yang terjadilah terbunuhnya Habil oleh Qabil. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi li aqtulak. Ya. Kata Allah, bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua bersaudara Qabil dan Habil yang mereka berdua menyerahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka korban diterima oleh Allah dari Habil dan tidak diterima dari Qabil. Akhirnya Qabil hasad kepada Habil, ya. Padahal mereka bersaudara kandung, ya. Saking hasadnya dia berkata, "La aqtulannak, sungguh aku benar-benar akan bunuh engkau wahai adikku." Dia ingin bunuh adiknya sendiri. Maka adiknya berkata, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ya, korban itu diterima dari orang yang bertakwa. Ya. Akhirnya kata dia, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani." Kalau kau ingin membunuhku, aku tidak akan membalas. Silakan bunuh aku. Akhirnya kakaknya bunuh dia. Ini antara maksiat yang terjadi setelah Nabi Adam tiada, ternyata kakak membunuh adiknya. Berarti maksiat pembunuhan sudah terjadi. Dan mungkin ada maksiat-maksiat yang lain. Ada mungkin pemerkosaan atau ada perzinahan atau ada pencurian, pembunuhan saja terjadi. Tetapi selama ribuan tahun tersebut Allah belum mengutus seorang rasul. Kapan seorang rasul diutus oleh Allah? Tatkala muncul kesyirikan. Dan kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam semesta adalah kesyirikan yang terjadi di zaman kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka saat itulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan kaum Nabi Nuh dalam surat Nuh? Kata Allah, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira." Para kaum Nabi Nuh saling mengingatkan di antara mereka untuk bersabar menyembah tuhan-tuhan mereka. Jadi bersabar dalam kesyirikan, sabar menyembah syirik. Kata mereka, jangan sekali-sekali kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5 Tuhan kita ini jangan ditinggalkan. Sembah terus 5 Tuhan kita ini. Jadi mereka sering mewasiatkan. Nah, siapakah 5 orang ini? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Ibnu Abbas berkata, "Haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh." Ini 5 orang ini adalah nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma matu, tatkala 5 orang soleh ini meninggal dunia, auha syaitan ila qaumihi, maka syaitan memberi wahyu, membisikkan kepada kaum Nabi Nuh, anin sabu
ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim. Kata syaitan ingin menggoda manusia, menjerumuskan kepada kesyirikan, tapi syaitan melalui tahapan. Tahapan pertama disuruh bangun dulu patung-patung. Kata syaitan, bangun patung-patung di tempat biasa mereka duduk-duduk bermajelis, kemudian namakan patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang saleh tersebut. Tujuannya apa? Agar termotivasi orang kalau lihat patung orang saleh tersebut semangat beribadah, ingat ketakwaan mereka, memotivasi masyarakat untuk beribadah kepada Allah. Fafa'alu walam tu'bad, maka mereka pun bangun patung-patung mereka namakan dengan nama-nama orang saleh tersebut, namun patung-patung tersebut belum disembah. Kapan disembah? Tahapan berikutnya oleh syaitan. Falamma halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Tatkala generasi pertama yang bangun patung-patung tadi meninggal dunia, muncul generasi-generasi berikutnya, dan generasi-generasi berikutnya tidak tahu tujuan dibangun patung ini untuk memotivasi. Datang syaitan lagi mewahyukan bahwasanya patung-patung ini disembah. Dan kalau disembah akan mendatangkan maslahat-maslahat. Akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Demikian cara syaitan menggoda manusia. Jadi ternyata kesyirikan pertama kali terjadi di alam semesta adalah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihissalam.